Oke, assalamualaikum. Tadi sudah ya, ini saya lanjutkan untuk absensinya. Masing-masing siswa bisa langsung melihat absensi di Hangout Meet di file ya, yang kita sertakan pada kalender tadi. Nah, ada pertanyaan, kalau umpamanya menggunakan HP gimana? Nggak menggunakan laptop? Ini tadi kan contohnya kan saya mengkliknya kan di sini ya, berarti kan pakai laptop. Nah, kalau pakai HP bisa, cuma memang HP ini standarnya harus sudah download tiga aplikasi Google ya. Yang pertama adalah ini kalau ini jelas Google Sheet karena kita menggunakan Google Sheet kan untuk absensi ini, terus Google Doc ya untuk Microsoft Word-nya, sama Google Sheet. Mungkin dua itu yang paling sama Google Slide sebetulnya. Kalau Ustadz dan Ustadzah menggunakan slide untuk mekanisme soalnya. Nah, kalau sudah download aplikasi itu nggak masalah, seperti yang video saya yang pertama dulu kan. Jadi baik itu mengerjakan soal tugas maupun mengerjakan sistem absensi online seperti ini itu sama-sama bisa. Cuma memang saya sarankan, kalau saya sih lebih lebih prefer anak-anak bisa pakai laptop ya, pakai laptop. Jadi pertama tampilannya lebih besar, terus yang kedua anak-anak juga bisa lebih punya RAM yang cukup kalau laptop. Kalau kadang-kadang soalnya kalau HP ini kalau pas memorinya penuh seringkali full, dan itu malah justru membuat hang dan anak-anak jadi malah kerepotan sendiri gitu, dan akhirnya mikirnya aduh repot dan online repot dan segala macam. Kalau pakai laptop biasanya kan relatif lebih stabil ya untuk prosesor dan untuk memorinya. Jadi saya lebih nyarankan, kecuali kalau memang terpepet nggak punya laptop gitu ya, punyanya HP ya sudah gitu kan. Yang penting pokoknya bisa secara online dan kameranya bisa bisa dipakai gitu. Nah, ini tadi juga ketika kita masuk menggunakan panggilan atau menggunakan ini tadi kalender yang sudah kita invite, otomatis kita masuknya tanpa approval. Nggak seperti biasa ketika Ustadz dan Ustadzah membagikan link ke ke siswa itu mengklik, berarti dia dianggap orang luar. Tapi kalau umpamanya dengan di-invite dahulu dengan Google Calendar, itu dianggap orang yang diundang. Jadi memang sudah kenal. Jadi tidak perlu approval, dan itu mempermudah Ustadz dan Ustadzah bila mana ada anak-anak yang datangnya belakangan. Cuma memang saya sarankan untuk ujian ya, itu kalau bisa anak-anak datang lebih awal. Jadi 15 menit datang lebih awal mempersiapkan itu jauh lebih bagus ya. Kayak kalau sekolah gitu kan, masuk jam 7, kalau bisa ya jam 7 kurang seperempat sudah datang kan begitu ya. Nah, begitu juga berarti mau tidak mau juga Ustadz dan Ustadzah juga harus datang lebih awal ya. Nah, ini sebelum soal lain ya, saya demokan lagi. Nah, ini ada, mumpung saya ingat, jadi di dalam konferensi video itu biasanya di luaran sana ya, untuk mempermudah kerja si presenter itu biasanya ada moderator. Jadi moderator itu adalah yang namanya moderator, berarti memoderatori jalannya acara. Nah, monggo. Jadi ini juga bisa menjadi pilihan, khususnya kalau memang sifatnya online ulangan, karena itu kan membutuhkan banyak aspek kerjasama antara guru murid gitu kan. Nah, moderator ini yang bagian mengelola. Artinya apa? Nanti umpama kalau ada mic-nya murid, katakan yang terbuka, ya ini yang bagian kontrol moderator. Nah, sehingga moderator yang meng-off-kan. Kan bisa di-off-kan kan, dari sisi sini kan kita bisa meng-off-kan. Contoh seperti ini. Nah, ini sudah off. Kalau umpamanya ini nyala, berarti kan bisa kita off-kan gitu kan. Nah, terus yang berikutnya moderator juga biasanya memantau chat. Terus moderator juga biasanya memastikan bahwa layar yang muncul di depan anak-anak itu sudah layar yang sesuai dengan apa yang dibicarakan, apa yang dimaksud di dalam
presentasi tersebut gitu ya, apalagi ulangan gitu kan. Nah itu butuh moderator yang mengingatkan biasanya. Nah itu biasa di tempat meeting umum biasanya online mesti selalu ada kayak ya MC, moderator, apalah itu namanya. Nah kalau di sekolah kan berarti kalau ustadz dan ustadzah kan berarti sesama ustadzah gitu kan, berarti mungkin kalau pas waktunya katakan ulangan ustadzah Eka mungkin. Nah, mungkin Ustazah Fani mungkin bisa membantu memoderatori gitu. Oke, yang waro-waro umpamanya anak-anak ini siapkan untuk mic-nya, untuk anunya begitu. Terus untuk absensinya Anda silakan bisa klik di sini. Nah, jadi moderator yang membantu dan si presenter, katakan di sini Ustazah Eka-nya yang mau memberikan ulangan. Nah, otomatis beliaunya siap untuk materi, maksudnya menyiapkan klik-kliknya ini. Nah, moderator yang mengatur jalannya acara tersebut biar lancar, sehingga nanti kalau sudah oke, Ustazah Eka, katakan dari Ustazah Faninya sudah sudah bilang kalau Ustazah Eka ini sudah siap, anak-anak sudah oke. Nah, Ustazah Eka tinggal oke, siap, oke ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak ditangani satu ya, kecuali kalau memang jenengan sudah cukup familiar dan cukup paham dan bisa menghandle ya monggo saja gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya untuk event-event krusial, apalagi kalau ujian gitu ya, kalau mau hanya sekedar penyampaian informasi biasa, live biasa, mungkin sendiri saja mungkin sudah itu. Tapi kalau memang sudah apalagi yang anak-anak yang masuk kan berarti jumlahnya kalau kelas 7 aja kan itu sudah sekitar 40 lebih ya berarti ya. Nah 40 ini kan juga nggak gampang kalau satu-satu harus sambil ngajar tapi sambil harus melihat kan nggak memungkinkan. Apalagi kalau ada chat, ada apa, ada chat, ada permasalahan yang ini tempat saya kok nggak bisa umpamanya begitu. Nah ini kan moderator yang ngerti gitu. Nah jadi itu bisa menjadi pandangan juga, bisa menjadi alternatif juga, monggo gitu, tinggal disepakati. Nah sebisa mungkin kalau yang moderator itu yang paham. Jadi jangan sampai yang moderator nggak paham dan gaptek, ya sama saja malah justru jadi ngeribui kan. Jadi kalau bisa moderator yang paham. Nah sementara kalau yang yang memang sudah sering melakukan ini kan saya lihat memang Ustazah Fani, Ustazah Eka gitu ya, terus Ustazah Palupi ya, terus ada siapa lagi ya, monggo. Jadi yang merasa bisa, nah siap, tinggal nanti gantian. Jadi waktu ulangannya Ustazah Fani, mungkin Ustazah Eka bisa memoderatori gitu jalannya acara tersebut. Tapi sebelumnya memang sudah ada kontak-kontakan sama Ustazah Eka sama Ustazah Fani gitu ya. Mamanya Ustazah Fani bilang, ini nanti saya sifatnya ininya IC, jadi nanti saya akan menyiapkan ini. Oke, begini. Jadi kerjasama begitu. Nah itu nanti akan lebih memudahkan juga untuk anak-anak, terus memudahkan juga untuk si presenter atau si guru mapel yang bersangkutan. Nah tipsnya begitu, tips triknya begitu, sehingga mudah-mudahan memang ya bisa berjalan sesuai dengan harapan gitu kan. Nah, seperti itu. Terus ini saya coba mencontohkan ini ya. Jadi mengaplikasikan soal ulangan IC. Nah, ini berarti saya masuk ke Google Classroom ya. Ini akses sudah tidak berlaku, muat ulang. Sebentar. Oh, ini Dika ya. Nah ini. Nah ini kan tadi kan ceritanya PAS ketika sudah seperti ini, itu salah satu contoh ya tadi ya. Jadi soal sudah tersusun, tulisannya tinggal anak-anak jawab di situ gitu ya. Nah bisa juga nanti ada soal isi. Jadi ini kalau kita online macam-macam, bisa satu satu acara, satu ulangan itu bisa ada yang isi, mungkin bisa ada yang isian, maksudnya bukan pilihan ganda gitu ya. Terus mungkin bisa juga nanti dengan kata kosong, terus sudah ada yang bisa bilang seperti itu. Nah prinsipnya pembagiannya seperti itu. Oke. Nah kalau ada pertanyaan, Pak kalau pakai form gimana? Kalau pakai formulir itu kan sebetulnya pengumpulannya tidak di classroom, pengumpulannya kan di formulir itu sendiri sebetulnya. Bisa dari formulirnya langsung, atau kita membuat spreadsheet yang dihubungkan gitu kan dengan formulir tersebut. Berarti kan
Itu sistemnya seperti kayak semi online kan, maksudnya online pasif sebetulnya. Jadi anak-anak buka formulirnya sudah ngisi sendiri. Nah, mungkin bedanya ketika ulangan online seperti ini, ustadz dan ustadzah tinggal memandu saja secara online. Oke, waktunya tinggal sekian gitu. Jadi anak-anak ada dua layar yang terbuka. Pertama layarnya video conference, terus yang kedua adalah layarnya formulir itu sendiri. Nah, ustadzah tinggal ngaba-ngabai saja sebetulnya. Itu juga nggak apa-apa, bisa juga gitu, seperti itu gitu. Tapi sistem absensinya bisa tetap menggunakan absensi itu tadi kan, absensi yang sudah saya referensikan tadi seperti ini kan. Jadi lampiran terus kita buka absensi di situ gitu. Nah, berikutnya adalah isi tadi kan sudah ya. Terus menilai dan mengembalikan. Nah, ini penting juga. Nah, ini contoh nih. Ini berarti kan setelah ini ya, setelah apa namanya? Ulangan selesai. Kok menyanyikan. Setelah ulangan selesai ya, artinya tidak online ya. Setelah ulangan selesai. Nah, contoh seperti ini. Ini kan sudah. Nah, ini ketika sudah selesai semua, sudah ditutup gitu ya. Nah, jangan lupa dinilai gitu kan. Nah, kalau umpamanya di sini, katakan umpamanya dilihat gitu ya, ulangannya Budi Sutrisno. Oke. Nah, ini umpamanya ini nih. Oke, nah. Ini katakan umpamanya ada satu kalimat, atau ini kan isi ya tadi ya, contohnya ya. Ada satu kalimat umpamanya ini gitu. Nah, katakan ini keluar dari konteks gitu. Nah, kita bisa memberikan catatan. Ini kan tadi punyanya Budi Sutrisno ya. Kita bisa memberi catatan kalimatnya, katakan umpamanya ini contoh saja. Tidak nyambung umpamanya. Tolong katakan lebih cermat lagi. Ini contoh ya. Contoh saja. Nah, terus klik komentar. Umpamanya terus di sini ada lagi kata yang katakan ini nomornya banyak gitu ya. Terus ini oke, sudah bagus gitu. Ini klik di sini. Oke, sudah bagus. Contoh saja ini ya, tapi terlalu baku kalimatnya. Nah, ini contoh saja. Ini bisa macam-macam komentarnya. Nah, ketika kita memasukkan komentar seperti ini, nanti otomatis sebetulnya di siswa sendiri itu langsung otomatis ke-update. Jadi contoh umpamanya ini ya, Budi Santoso ya. Kita lihat PAS matematika. Nah, ini kalau dilihat ya, Budi Sutrisno ya. Ini kalau dibuka sebetulnya dia sudah ini minta akses. Oke, sorry. Saya paham. Ini minta akses, berarti dikembalikan dulu. Maaf, jadi posisinya ini dikembalikan dulu baru nanti bisa. Nah, ini katakan umpamanya sudah dapat masukan seperti ini. Ini katakan umpamanya ini kalimat berulang nih. Katakan ini sering kali muncul mungkin juga di anak-anak gitu ya. Nah, kita bisa buat bank data. Tambah bank komentar. Nah, buat aja bank komentar di sini. Oke, kalimatnya seperti ini. Nah, nanti kalau umpamanya ada kalimat yang sama, contoh ini menjadi catatan umpamanya nih, ini pertanyaannya soalnya ya. Nah, ini tinggal ketik pagar. Nah, ini nanti akan muncul bank datanya yang tadi ditulis. Jadi katakan karena siswanya banyak sehingga mungkin barangkali perlu pengulangan kalimat-kalimat evaluasinya. Ya udah, lihat aja ini. Lihat catatan lagi di buku tulis umpamanya seperti itu. Kita pakai yang ini, tinggal komentar seperti ini. Nah, kalau sudah dinilai, jangan lupa nilainya di sebelah kanan sini, katakan umpamanya 80 umpamanya. Oke. Nah, terus di sini ada mengembalikan. Jadi ini kan belum dikembalikan keterangannya kan di sini. Nah, ini tinggal mengembalikan. Nah, ini kembalikan. Kita tekan, oke, ada konfirmasi, terus kembalikan. Nah, ini posisinya sudah gitu ya. Ini artinya sudah dikembalikan untuk yang Budi Sutrisno. Ini nanti akan ada tambahan lagi kolom dinilai gitu. Oke, nah ini kan dinilai 1.
Nah, ini juga bisa kita buka. Nah, jangan lupa berarti yang lain ini juga nanti dinilai. Nah, di Budi Sutrisno ini ya berarti ya. Nah, ini kan sudah muncul nih di Budi Sutrisno 80 kan sudah. Nah, sudah dinilai kan gitu ya. Nah, sehingga ini ketika Budi Sutrisno lihat ininya apanya? Filenya. Nah, ini langsung bisa ada catatan. Contoh seperti ini. Bentar, belum update. Saya update dulu. Ini batal aja. Tadi sudah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini dia akan muncul seperti ini. Jadi catatan yang dari gurunya ini nanti akan muncul, tinggal diklik di sini, dia akan gini. Lihat lagi catatan di buku tulis gitu. Terus yang berikutnya, ini kalimatnya tidak nyambung, tolong lebih cermat lagi. Jadi si murid ngerti nih, maksudnya ada feedback dari ustadz dan ustadzah. Oke, sudah bagus tapi terlalu baku kalimatnya. Nah, ini contoh. Katakan pamannya ini bales gitu. Oke, siap pamannya. Oke, ini tinggal balas ini, terus ini lihat catatan buku. Kok beda dari buku umpamanya. Ini ada pertanyaan begini. Terus ini kalimatnya nyombong cermat lagi. Oh, baik, Nah, contoh seperti ini. Oke. Nah, ini pun sebetulnya secara otomatis tanpa diserahkan pun dia akan mengupdate langsung di filenya tempatnya ustadzah. Contoh seperti ini ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini kan sudah masuk nih balasannya. Lihat catatan di buku tulis. Kok beda dengan catatan. Nah, kalau mau balas ya tinggal ini lagi. Seperti itu. Terus nanti buat pesan pribadi. Oke, lihat balasan ya gitu. Nah, begitu seterusnya. Ya, kalau memang mungkin sekiranya ada feedback atau ada masukan dari ustadz dan ustadzah untuk menilai gitu. Nah, ini enaknya ya pakai Google. Nah, ini yang lain kan belum. Yang lain juga sama. Prosesnya seperti itu. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini dibuka, langsung dinilai, dikasih komentar. Kalau perlu kasih komentar, kalau enggak ya enggak usah. Nah, begitu. Terus apa lagi ya? Kembali lagi. Terus mengaplikasikan ulangan pilihan. Nah, kalau ulangan pilihan ya sama sebetulnya. Jadi contoh. Ini tak anggap selesai ya. Ini sudah selesai. Terus kita buat ulangan pilihan. Katakan soal pilihan ini ya. Saya buat tugas. Oke. Nah, buat tugas saya ini PAS Fisika 2. Ini supaya membedakan aja namanya. Opsional boleh diisi. Terus ini Google Drive. Ngambilnya terus drive saya. Terus ini contoh soal form. Ini ya tadi ya. PAS Fisika, ini contoh ini. Pilih yang Google Doc ya. Jangan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word anak-anak nggak bisa ngedit. Yang Google Doc. Nah, ini ya contoh. Ini tambahkan. Terus ini jangan lupa. Ini pilih yang buat salinan untuk setiap siswa. Oke, nah waktunya kapan dijadwalkan gitu. Mau keluar kapan gitu. Oke, nah berikutnya poin 100. Oke, batas waktunya jangan lupa. Kan tadi sudah ya batas waktunya. Terus topiknya masuk PAS Fisika. Nah, seperti itu. Nah, tinggal ditugaskan. Ini asumsi diluncurkan sekarang ya. Umpama ini yang pilihan soalnya yang isi. Nah, ini di posisi ustadzah, sekarang di posisi murid. PAS, kita load lagi. Sudah ada tugas baru di sini. Nah, ini ya. Nah, maksudnya supaya
tadi saya buat folder itu supaya munculnya di sini supaya anak-anak supaya enak. Nah, ini kan PAS fisika. Terus nanti ada PAS biologi, PAS matematika, PAS apa begitu. Jadi anak-anak melihatnya enak di sini. Kalau di sini kan nanti campur. Ini ini macam-macam nih. Tapi kalau tugas kelas terus per topik itu kan lebih enak gitu. Bisa buka dari sini atau bisa buka dari sini juga. Contoh. Fisika 2. Nah, sama tugasnya nanti akan munculnya di sini. Ditugaskan. Nah, sekarang tinggal milih. Ini kalau nggak pakai form ya, nggak pakai formulir. Nah, ini tinggal milih sekarang. Katakan umpamanya, ini yang benar. Ya sudah, anak-anak suruh ngeblok gitu aja. Nah, ini kan anak-anak kan sudah bisa pasti. Udah pilih. Nah, ini kalau yang A, ini jawabannya yang B, umpamanya. Terus ini, atau mungkin ada jawaban isi di salah satu pertanyaan dari yang Ustadz dan Ustadzah berikan, umpamanya di sini jawabannya oke, saya sudah belajar, umpamanya ya. Nah, ini juga bisa nanti ada perpaduan. Nah, nanti kalau sudah selesai semua pilihan seperti ini, anak-anak tinggal tombol serahkan ini lagi. Nah, kan anak-anak nggak usah perlu download dan ini otomatis sudah atas nama anak-anak sendiri gitu. Nah, tinggal serahkan. Oke. Nah, nanti di posisi Ustadz dan Ustadzah di sini ada nilai. Nah, tugas ya tadi ya. Nah, ini yang diberikan, ini menyerahkan, sudah diserahkan satu kan, berarti kan. Belum masuk ini. Oh iya, ini belum ditekan ya. Karena 2 kali tadi. Harus minta konfirmasi lagi sebelum mengirim. Nah, itu kadang-kadang memang anak-anak sering lupa. Jadi kadang-kadang satu kali diserahkan gitu, kadang-kadang sudah kok, saya sudah keburu nutup gitu lah, aplikasinya sebelum ditutup. Nah, dalam hal ini memang ustadzah atau moderator itu yang bisa mengingatkan. Makanya kenapa moderator ini fungsinya penting, karena kalau presenter kan kadang-kadang mikirnya banyak apa yang perlu disiapkan gitu. Kalau moderator kan relax, dia nganggur kan, tidak ada jadi aspek-aspek seperti itu. Ingat anak-anak ya, kalau ngumpulkan tolong diklik konfirmasinya, jangan langsung ditutup, jangan langsung ditinggal. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini tadi kan kejadian kan, saya sendiri aja lupa. Nah, di sini kan otomatis sudah diserahkan satu contoh seperti ini. Nah, nanti tinggal dinilai sama ustadzah untuk materinya. Ini kan PAS 2 nih materinya. Nah, ini yang sudah menyerahkan kan tadi umpamanya Budi Sutrisno, umpamanya 3 gitu ya. Nah, ini diklik. Nah, ini kan diserahkan. Nah, ini pilih, diserahkan. Ini nanti bisa ditampilkan di monitor. Jadi monitornya nampilkannya ini. Jadi siapa saja yang sudah ngumpulin, ini otomatis kan teman-temannya yang lain juga ngerti kan. Oh, alah ternyata sudah semua, tinggal saya aja. Nah, juga perlu ada pembatasan waktu, mungkin moderator yang menyampaikan, oke, waktunya tinggal sekian, anak-anak, begitu. Nah, ini untuk soal gitu ya, untuk soal pilihan. Yang berikutnya menilai mengembalikan soal. Oke, sudah ya, tadi ini sudah anggap sudah. Nah, ini memberikan lembar kosong. Ini ada pilihan begini. Contoh umpamanya gini. Nah, kita buat seperti ini. Ini juga tergantung variatifnya Ustadz dan Ustadzah saja sih menurut saya. Tapi yang paling penting ini bisa kolaborasinya bisa online. Nah, kita buat tugas. Oke. Nah, ini umpamanya PAS fisika 3 supaya membedakan ya 3 ini ya. Ini apalah ya. Nah, terus buat di sini. Nah, buat di sini kita berikan anak-anak ini kayak kertas kosong gitu kalau umpamanya offline gitu. Dan kita berikan kertas kosong seperti ini. Oke ya. Nah, ini katakan umpamanya PAS fisika 3 umpamanya. Oke, kan sudah otomatis kesimpan kan ini kan. Nah, ditutup saja. Ini karena kertas kosong ya. Nah, ini pilih yang untuk salinan siswa ini, jangan yang sini ya, tapi yang salinan siswa ini tetap yang nomor 3. Nah, ini asumsi
apa namanya, ini kelas ini ya seluruh siswa, terus ini juga jenengan setel semua, terus topiknya PAS fisika, ininya jadwalnya juga silakan gitu ya. Nah kalau ini saya luncurkan aja langsung. Bagaimana kolaborasi antara Hangout Meet sama Google Classroom. Nah kalau kalender kan tadi kan di awal kan sudah kan. Nah sudah kan terkirim di setiap siswa. Sekarang kita lihat di sisi siswa. Oke, nah ini Doni Rufigarjito posting ini ya. Atau bisa juga di sini kan. Udah ngumpul kan di PAS Fisika sini. Nah, ini yang hijau kan berarti yang belum. Nah, ini dibuka. Oke. Nah, diklik saja ini. Nah, posisi siswa itu otomatis sudah ada nama kan, seperti tadi kan. Ini posisi siswa adalah kertas kosong. Nah, di posisi ustadzah ini baru menampilkan live itu ya. Umpamanya ini gitu ya. Ini kan anunya ustadzah nih. Nah, presentasikan di sini katakan ini pilih yang seluruh layar umpamanya. Jadi nanti akan tampil apapun yang ustadzah tampilkan kan di layar kan. Nah, ini contoh ustadzah apa namanya? Sekarang membuka ini umpamanya ya. Contoh ini. Atau buat kosong gitu Word, kita buat gitu dokumen Word. Nah, ini dokumen kosong. Nah, ini kan tampil di layar nih, anak-anak nih. Nah, kita bisa masukin soal satu-satu. Nah, ini juga mungkin bisa memperkecil anak-anak browsing nyontek gitu ya. Karena soalnya tidak langsung terkumpul gitu kan. Jadi satu persatu, nanti kalau sudah tinggal soal kedua barengan, kalau sudah soal ketiga begitu seterusnya. Jadi contoh umpamanya ini saya ambilnya dari ini umpamanya ya. Ini saya buka aja, contoh. Nah, ini umpamanya nomor 1. Nah, bisa juga seperti ini di copy. Ini asumsi ini nggak lihat ya. Ini stop sharing saja. Jadi mungkin saya menyampilkannya yang ini, gitu di live-nya. Jendela. Yang ini ya, berarti yang kosong sini. Kok didirikan? Sebentar. Ya betul ya. Oke. Ini jendela. Yang layar kosong tadi ya. Oke, nah nanti tinggal di copy saja. Ini kan sudah menampilkan yang layar kosong tadi yang ini kan. Nah, nanti tinggal di copy dari file satu persatu. Nah, di contoh seperti itu. Contoh mana tadi? Kok kosongnya sama? Nah, ini di copy, salin, tempel ke sini. Oke. Nah, ini ditampilkan ke anak-anak gitu. Ditampilkan ke anak-anak seluruh layar. Kita pilih kita pilih yang ini, terus ini. Nah, ini dibesarkan, tinggal ditekan kontrol, terus kursor yang atas bawahnya diputar, ini otomatis akan besar seperti ini. Ya, ini kayak lembar kosongnya ustadzah. Terus, nah ini bisa salah satu murid membacakan, umpamanya di sini. Oke, gantian umpamanya urut sesuai absen. Sekarang nomor 1, absen nomor 1, silakan baca soalnya. Di bawah ini merupakan keuntungan dari Raksa sebagai pengisi termometer adalah dia suruh baca saja, jangan disuruh jawab ya.
tidak membasahi dinding termometer, harganya mahal, terus beracun, pemuaiannya tidak teratur. Nah, nanti si posisi anak itu tinggal ngisi seperti ini. Contoh ini Dika kan, berarti kan nomor 1 umpamanya. Nah, nomor 1 katakan umpamanya tadi B. A umpamanya. Ya sudah, gini. Nah, berikutnya sudah ya, nomor 2. Nah, Ustazah tinggal ngopi lagi. Atau mungkin kalau jawaban isian juga bisa pakai model seperti ini. Oke, nah ini kita stop sharingnya. Nah, prinsipnya yang ditampilkan itu adalah ini. Ya, yang ini gitu. Jadi kalau umpamanya kita munculkan yang di sini. Nah, ini kan jendela. Nah, berarti kalau yang ditampilkan kan mana tadi? Yang ditampilkan kan ini. Sorry. Ini ya. Ini tab Chrome ini belum saya coba. Oh, jadi dia bisa milih dokumen tanpa judul. Oh, ini ya tadi ya yang ditampilkan. Ya, berarti ini dari tab Chrome. Ini dari ini dari tab yang terbuka di Chrome. Oke, berarti ini membantu ini. Ini pilih, terus pilih tab Chrome ini. Nah, terus pilih dokumen yang Ustazah tadi buat soalnya. Nah, ini share. Nah, dia akan men-share ini. Khusus men-share ini. Jadi tidak akan men-share lain meskipun Ustazah buka yang sini. Nah, mengambilnya dari sini umpamanya. Oke. Terus di copy di sini. Nah, ini kan ada gambar ini nih. Nah, ini berarti layar yang muncul di depan anak-anak. Nah, ini nomor 2 ya berarti ya. Nomor 2. Nah, seperti ini ya. Ini nomor 2. Nah, suruh mereka baca siapa begitu. Oke, ayo siapa baca. Ini di bawah ini gini. Nah, pilih. Nah, bisa juga konsep seperti ini. Nah, ini kan real time nih. Dan mereka pada saat mengerjakan jangan langsung disuruh kirim ya. Contoh ini maunya Dika 1 terus langsung diserahkan gitu. Setelah diserahkan otomatis dia nggak bisa ngedit lagi nanti soal berikutnya. Nah, ini contoh nomor 2, umpamanya jawabannya B. Oke, sekarang nomor 3. Nah, Ustazah tinggal siap copy lagi gitu. Ini juga bisa menjadi alternatif juga gitu kan. Nah, jadi pilihnya itu yang sorry. Ini ya. Untuk menampilkannya pilih yang berhenti memproseskan. Di layarnya pilih yang tab Chrome. Ya, tab Chrome. Jadi pilih tab Chrome, terus pilih dokumen yang terbuka di. Katakan ini Chrome-nya saja kan banyak yang barangkali yang terbuka banyak. Sebisa mungkin jangan banyak sih. Supaya nggak bingung. Jadi contoh seperti ini. Ya sudah, ini di-share, otomatis nanti akan keluar tanda seperti ini. Nah, ini. Nah, otomatis tampilan ini tok yang akan muncul di anak-anak. Nah, Ustazah tinggal copy dari sini, mau lihat dari website, mau buat dari Google, otomatis yang ditampilkan di anak-anak ini nanti anak-anak suruh baca. Nah, itu salah satu contoh. Nanti kalau sudah selesai semua anak-anak, katakan umpamanya nulis A volume gitu. B dan seterusnya. Kalau sudah selesai berarti tinggal dikumpulkan. Nah, kumpulkan ya sama, prosesnya seperti tadi gitu kan. Prosesnya seperti yang itu tadi ya. Ya, kumpulkan gitu. Ini kan. Nah, ini. Jadi kumpulkan gitu. Jadi ini serahkan. Nah, kalau sudah ya tinggal klik serahkan. Terus jangan lupa diingatkan lagi setelah menyerahkan ada notifikasi kembali yang harus diklik. Nah, seperti ini. Terus ini klik serahkan. Nah, kalau sudah 2 kali klik seperti ini, otomatis tugas sudah diserahkan. Nah, ini ada tulisannya sudah diserahkan. Nah, ini sifatnya online langsung, bertatap muka mengisi yang Ustazah berikan. Jadi kalau sudah selesai semua, oke, kita menginjak soal nomor 3. Ditunggu dulu mereka mengerjakan. Oke, Ustazah kasih 3 menit gitu. Kalau sudah 3 menit, oke, soal nomor 4 dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Artinya online aktif. Jadi anak itu juga tidak hanya serta-merta jawab, habis itu tidak ada interaksi. Nah, gitu kan interaksi berarti. Nah, sudah ya. Jadi menilai, mengembalikan jawaban sudah, terus catatan note di soal tadi juga sudah.
Oke, sementara itu aja dulu. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.